Hello everyone, welcome back to FPLS 3 Bola weekly video. Ya, sekarang guys, setelah kemarin kita sempat ada video MOTM ya, Manager of the Month interview, terus kita juga ada persiapan untuk Blank Game Week, di mana dari video keluar sampai sekarang banyak banget berita-berita yang memang membuat para manajer ini jadi bingung ya. Bahkan kalau gue sendiri sih, gue juga udah males nih mempersiapkan semua, soalnya terus berubah tiap hari ya. Nah, kita coba kumpulkan informasi nih supaya nanti di announcement kita nanti Evan yang bisa ngomong ya, Evan, lo ngomong aja announcement-nya apa aja nih yang kemungkinan bakal terjadi di game week 18, 19, bahkan kemarin juga sempat ada yang nanya ya, kalau di game week 26 yang double siapa, yang 29 yang blank siapa, nanti kita coba bahas juga. Dan nanti kita juga akan tetap ada review untuk bukan cuma game week 17, tapi kita akan ambilnya last 4 game week gitu ya, dari tim dan player start. Terus kita juga ada planning dari masing-masing kita, plus nanti ada captaincy gitu, gimana nanti itu akan diomongin sama Evan ya untuk captaincy option. Oke, lanjut aja, kita langsung aja. Ya, announcement dulu bahwa game week 18 akan deadline-nya ada di tanggal 12 Januari, hari Selasa, dan 19 ada di 16 Januari. Jadi agak mepet ya, karena di game week 18 pun beresnya pun itu di 16 Januari subuh. 15 ya kalau nggak salah. 15 Januari. 15 Januari subuh. Gitu. Dimana ya itu udah banyak banget nih yang istilahnya kita belum tahu nih ini apakah main atau enggak, Aston Villa, Spurs gitu ya. Dan buat teman-teman juga mungkin perlu tahu juga bahwa di 23 Januari itu ada FA Cup ronde keempat, di mana 26 Januarinya langsung game 20. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini agak mepet ya, 20, 21, 22, 23 agak mepet sampai bahkan ke 25 gitu. Ada FA Cup ronde kelima gitu ya. Nah ini bisa teman-teman save di screen capture gitu ya untuk bisa jadi dari Twitter juga. Ini dari itu Twitter ada ya. Lego Mane. Itu di kiri bawah ada tuh Lego dari Lego FPL. Mane. Ya bisa ke sana juga. Bisa ke sana juga ya. Oke. Nah, ini gimana, Pen? Apa aja, Pen, berita-beritanya nih? Oke, jadi kayak yang tadi Tony bilang ya, kebanyakan berita. Ada dua tipe manajer FPL nih. Satu yang udahlah nanti aja 1 jam sebelum deadline gue login, gue mikir gitu. Tapi ada yang masih bertahan gitu ya, ada yang masih belum menyerah gitu. Gue nggak tahu nih, kan tadi Tony mulai udah bilang udah malas, gue juga sempat kayak gue bikin plan A ya, oke nggak bisa plan B, oke nggak bisa plan C, ini kita harus bikin sampai plan mana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kata gue ini tantangan, tapi ini juga sih, ini tuh jalan ninja kita buat naik juga sih, karena kalau orang lain udah ninja tuh udah ninja ya, dan lu masih mikirin ini, berarti kan lu punya peluang naik lebih besar ya, harusnya. Tapi ya siapa tahu lu udah mempersiapkan jalan lu, terus tahu pemain yang lu siapin buat naik itu kena COVID juga ya. Nah, kita nggak bisa tahu. Tapi yang gue pikirin di sini adalah biar kita tuh nggak nyerah gitu aja. Kita nggak udahlah fixtures gimana nanti, gue gak usah tahu. Gue berharap yang terbaik, tapi gue pengen kita juga ngerti kenapa sih fixtures ini pindah sana sini, apa syarat pindah fixtures, terus mungkin pindah yang mana. Jadi apapun yang kita lakukan ini reaksinya tuh ada alasan untuk berpikir ke arah fixtures-nya gitu. Yang pertama gue bahasnya yang game 18 dulu. Jadi buat informasi yang belum tahu ya, kemarin ini sekitar 3-4 hari sebelum kita take sekarang hari Minggu, Aston Villa tuh training ground-nya ditutup karena ada COVID outbreak. Ya agak aneh lah kalau Jack Grealish-nya juga suka party-party begitu. Jadi jadwal pertandingan Villa tuh sangat mungkin di-cancel lawan Spurs di 18. Jadi buat kalian yang udah pakai chip segala macam gitu ya, atau nggak pakai chip tapi udah nabung di pemain Spurs atau Villa gitu ya, ada kemungkinan pertandingan itu hilang dan aset kalian poinnya 0. Nah, ini dari Twitternya Ben Crellin, info buruknya adalah sampai game week 18 lewat, kita mungkin tetap nggak tahu Villa Spurs itu bakal main atau enggak. Sejauh ini yang bisa gue bilang 70% nggak main. 70% nggak main. Ya masih ada kemungkinan main tapi kecil gitu ya. Buat kalian yang nggak pakai chip, termasuk kayak kita berempat juga gak ada yang pakai chip ya, buat gue tenang aja.
Karena semua orang yang nggak pakai chip juga akan hilang pemainnya. Jadi menderita, tapi kalau menderitanya bersama-sama ya efek kerennya nggak banyak. Tapi buat yang pakai chip ini penting banget. Jangan sampai lo pakai free hit, lo punya Son, Kane, Grealish, Martinez gitu ya. Terus postpone, terus lu hilang 4 pemain, lu pakai free hit tapi nggak 11 pemain, itu tuh jangan, rugi banget kalau kata gue. Jadi pastikan lu pakai free hit, aset Villa Spurs-nya nggak lebih dari 4 orang, dan kalaupun itu di postpone, lu punya bench yang bisa masuk, jadi tetap 11 pemain. Saran gue sih itu gitu ya. Nah, kalau sampai Villa dan Spurs ini di postpone, maka kan Spurs harus tanding lagi lawan Villa lain kali. Sedangkan Spurs ini kemarin lawan Fulham udah utang sekali. Terus dia Carabao Cup masuk final. Jadi harus tanding final di Carabao Cup. FA Cup sampai sekarang masih melaju. Terus di Europa League juga masih melaju. Kebanyakan ya kata Mourinho ya. Kebanyakan udah gak bisa lagi. Mau dari sekarang sampai akhir musim dia tiap seminggu main 2 kali terus pun tetap aja yang lain seasonnya udah beres, si Spurs ini jadi belum beres seasonnya. Jadi kalau sampai yang ini dipostpone, maka jadwal Spurs lawan Fulham yang kemarin game week 16 dipostpone itu bakal pindah ke bulan game week 18. Jadi bisa ngisi. Bisa ngisi. Dan bahkan buat gue malah menguntungkan. Untuk si Son Spurs yang lawan Villa kan lumayan nih defense-nya ya, kipernya Martinez banyak yang punya gitu ya. Sekarang jadi lawan Fulham yang baru sembuh dari COVID pemain-pemainnya. Jadi jadi tahan aja sih Son gitu, nggak usah, jangan tiba-tiba dijual. Oke. Kurang lebih itu game 18 ya. Villa Spurs mungkin hilang, tapi mungkin juga digantikan sama Spurs Fulham, dan kita tetap nggak akan tahu sampai deadline. Bisa aja Spurs Fulham nggak ada, Villa Spurs nggak ada, hilang semua tuh bisa aja gitu. Tapi ya kemungkinannya kecil. Nah, maju satu, ada efeknya juga ke 19. Yaitu si Villa itu di 19 tuh double game week lawan Everton dan City. 19 itu lebih messed up lagi. Karena bisa aja si Villa lawan Everton tuh di postpone. Karena Villa sama Everton kan nggak ada yang masuk Europa League, terus Villa juga udah transisi dari FA Cup, jadi mereka tuh bisa dipindahin kemanapun pertandingannya, nggak masalah. Nah, tapi kalau itu terjadi, maka Villa tuh jadi single game week di 19, nggak jadi double game week. Everton jadi blank game week. Jadi Everton tuh yang punya DCL nih ya, saat orang lain punya striker kayak Watkins yang bakal main 2 kali, Watkins yang main, tapi Watkins di Villa juga, kita nggak tahu. Tapi DCL tuh mungkin nggak main sama sekali. Bamford gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Bamford pun mungkin blank sekarang. Bukan mungkin blank, mungkin single di 19. Kenapa? Ini kita lihat di situ juga dari Ben Crowley juga ya. Southampton itu kemarin harusnya tanding FA Cup lawan Shrewsbury, tapi Shrewsbury-nya kena COVID. Jadi mereka nggak bisa tanding. Selasa subuh di WIB, itu Selasa subuh WIB bakal ada pengundian FA Cup. Sedangkan Southampton lawan Shrewsbury aja belum tanding, terus gimana mau diundi mau lawan siapa kan yang mereka belum tanding ya. Jadi sampai sekarang tuh masih dipending. Tapi kalau mereka mungkin lawan Arsenal atau Leicester atau Tottenham atau MU atau City yang sejauh ini sampai sekarang video ini di-take, 4 dari 5 tim ini lolos semua, maka Southampton sama Shrewsbury ini harus tanding secepatnya. Biar nanti lawannya mereka tuh tahu mereka bakal lawan siapa. Biar secepatnya tanding, Southampton ini harus tanding di game 19. Jadi ada kemungkinan nih Southampton tuh game 19 gak jadi double, jadi single. Karena satu lagi yang double-nya digantiin sama Shrewsbury. Terus laga Southampton yang harusnya di 19 tuh dipindahin kemana? Masalahnya Southampton ini lawan Leeds di 19. Jadi mungkin aja Leeds juga gak double sekarang. Jadi ini kayaknya yang nonton video ini juga harus konsentrasinya harus agak fokus gitu ya. Nggak bisa sambil ngapa-ngapain karena terlalu banyak informasinya ya. Ya, tapi lu yang punya Bamford, lu yang punya C. Adams, lu yang punya Kyle Walker-Peters, Alex McCarthy, lu harus siap-siap kalau mereka jadi single game. Jadi single ya? Oke. Lanjut. Nah, yang paling menarik sekarang Villa, kenapa? Karena tergantung COVID mereka siapa aja nih. Kan dibilang ada 10 pemain yang COVID kalau nggak salah ya. Premier League itu ternyata punya aturan. Jadi, kenapa nih kemarin Villa lawan Liverpool pakai U23 bisa? Kenapa nggak U23 aja di Premier League gitu ya? Premier League tuh punya aturan buat sport integrity kayak gitulah. Jadi sebenarnya kalau masih memungkinkan pakai first team, lo harus pakai first team, kecuali untuk alasan yang tidak bisa di apa-apain lagi gitu ya. Nah, kalau Villa ini ternyata karena COVID-nya adalah pemain cadangannya semua, sorry ya, kita agak berharap gak ada yang kena ya, tapi misal kayak
Marvelous Nakamba gitu ya, atau siapa yang kayak gitu-gitunya, maka Villa tetap tanding di 19. Tapi kalau yang kena COVID-nya ternyata El Ghazi, Jack Grealish gitu, Emi Martinez gitu ya. Emi Martinez harusnya nggak kena COVID karena kemarin dia update IG story lagi di rumahnya sama keluarganya. Ya kecuali kalau keluarganya semua ya. Isolasi ya. Kalau COVID jadi semua isolasi ya, tapi kayaknya masa sih. Nah, buat kalian yang punya Villa, dibuang jangan gitu ya. Nah, ini gue kasih tahu dulu. Villa ini adalah satu-satunya tim yang di 19 nanti, kita menuju 19 nih nggak sempat keluar video lagi, karena tadi Tony udah bilang, dari 18 terakhir sampai 19 itu kurang dari 24 jam. Di 19, Villa tuh bisa nggak tanding sama sekali, karena COVID, jadi lawan Everton, lawan City postpone, atau bisa tanding satu kali, lawan Evertonnya postpone, tapi lawan City-nya tetap main, atau tanding 2 kali, tetap lawan Everton dan City, atau kemarin tuh Aston Villa Newcastle tuh udah di-postpone game week berapa ya? Game week waktu Newcastle COVID outbreak lah tiba-tiba pokoknya. Nah, sekarang kebetulan Newcastle itu udah out dari FA Cup, kemarin kalah lawan Arsenal, Aston Villa juga udah out dari FA Cup, kemarin lawan Liverpool. Jadi kalau mereka di-arrange schedule-nya, bisa aja masuk ke 19. Jadi bisa aja Villa ini di 19-nya tiba-tiba lawan Everton, lawan City, lawan Newcastle. Tapi bisa juga tiba-tiba nggak main sama sekali, baru main lagi di 20. Jadi, dan ini kita belum tahu ya, karena harus nunggu FA Cup hasil City gitu ya. Iya betul. Kita ini baru bakal tahu Selasa subuh di Indonesia, Selasa subuh WIB. Oke. Tapi yang pasti double game week 19 Aston Villa kita udah tahu sebelum deadline 19 kan, berarti kan masih di 18 ya. 19. Ya, jadi masih bisa lah ya. Ya. Masih bisa planning. Nah, yang bahaya adalah jangan sampai lu gak punya planning sekarang, begitu nanti dapat berita langsung reactionary, karena biasa yang reactionary itu racun gitu ya. Kan ya tiap orang beda-beda ya. Kalau gue butuh planning panjang itu yang benar, enggak tiba-tiba ini impulsif ya. Kalau bisa punya backup plan dari sekarang. Oke, maju lagi Ton. Oke, nah terus kemarin tuh ada yang nanya kita tuh di video kemarin tuh, kalau 29 yang tanding siapa? Itu pertanyaan yang bagus sih sebenarnya kalau kata gue, karena kalau lu udah pakai free hit di 18 sekarang, lu perlu tahu nanti di masa depan tuh di game week 29 itu bakal ada blank game week lagi, dan mungkin lebih besar daripada blank game week 18 ini. Ya. Gimana cara kira-kiranya kita bisa tahu? Kenapa? Karena sebenarnya di game week 29 itu bakal main FA Cup quarter finals. Jadi semua tim yang lolos ke quarter final bakal main di sana, IPL-nya blank, mainnya di FA Cup. Di situ Ben Crellin udah ngelis tuh yang di bawah itu ya, itu semua fixtures di game week 29. Tim yang lolos bakal blank di sana. Tapi lolos dari round 5. Kemarin tuh FA Cup yang kita baru tahu sekarang, buat itu lolos ke round 4. Iya, lolos ke round 4. Nanti 10 Februari itu udah ditanding sama tim di sana. Itu adalah lolos dari round 5. Jadi finalnya lah ya. Iya, itu final sebelum quarter final. Jadi kita setelah di tanggal 11 Februari itu udah tahu tuh mana aja yang blank. Yang masuk ya. Semua tim yang masuk quarter final tuh blank. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata masih bisa blank semua ya, Ton ya. Tadi masih udah ditanda-tandain sama Tony. Itu ada garis oranye ya. Ya, itu baru dapat kita infonya lolos ke ronde 4 karena itu udah lewat dari Twitternya Ben Crellin ya, gitu. Yeah. Dan yang belum, Tottenham, Southampton gitu, itu memang lagi tanding ya. Sampai sekarang pun kita masih nunggu hasilnya gitu ya. Masih nunggu, ya. Ya, intinya sejauh ini masih mungkin semuanya blank gitu ya. Betul. Setiap ronde lewat, kalau yang tanding ini sama-sama kalah, maka mereka nggak blank. Tapi kalau salah satunya masih lolos, maka mereka masih mungkin blank. Ya. Gitu kurang lebih kita memperkirakan. Blank game 29. Oke. Maju lagi satu lagi, Ton. Ada satu lagi. Nah, sialnya di Inggris ini nggak cuma FA Cup, ada lagi Carabao Cup, betul ya? Carabao Cup ini udah final. Piala Presiden, Piala Bupati, Piala Gubernur. Mampus lah. Kebanyakan. Ya, agak susah sih. Ya. Untungnya Carabao Cup ini udah final. Spurs lawan City. Nah, finalnya Carabao Cup ini bakal dimainin di game week 33. Oke, berarti pasti blank ya? Pasti blank. Nah, masalahnya yang blank bukan dua, Spurs sama City doang, tapi lawannya mereka juga blank gitu ya. Maksudnya Fulham dan Southampton itu akan blank di 33.
Jadi ini informasi aja. Jadi kalau kalian udah gak punya free hit terus menuju 3-3 masih punya 3 Tottenham 3 City ya nanti susah di sana gitu. Jadi harus perkirakan transfer juga ya. Tapi ada blessing in disguise nih yang gue bilang. Setiap ada blank game week itu ada double game week. Malah mungkin sekarang aja Villa aja tadi mungkin triple game week ya. Jadi selalu ada chance untuk bench boost atau chance untuk triple captain dimanapun. Nah, semua match tadi yang di postpone, yang di-arrange, yang dipindahin karena Carabao Cup final, yang dipindahin karena FA Cup, yang dipindahin karena COVID, Aston Villa Newcastle dan Villa Spurs sekarang ini. Kalau semuanya pindah berbarengan, maka semuanya akan pindah antara game 24 sampai 27. Nah, buat kita-kita yang memang main FPL-nya hardcore player gitu ya. 24 sampai 27 itulah saatnya kita naikin ranking. Karena saat yang lain-lain nggak punya aset-aset double game week banyak nih, kita punya. Nah, double game ini siapa ya? Tim-tim yang tadi dibilang, yang bakal blank itu bakal double di situ. Jadi, preferensi gue sementara ini ya, sangat mungkin gue wildcard sebelum 24 atau setelah 27. Jadi, 24 nih, udah ada semua fixernya yang double siapa aja gue tahu, gue wildcard, gue tumpuk pemain gue yang double, sampai ke 29, sampai ke 27, 28, nanti 29 waktu blank gue free hit. Dari 29 ke 33 yang blank ini ya gue tinggal pakai transfer. Ya itu kemungkinan ya mungkin kita kejauhan udah mikirin wildcard dari sekarang, tapi ya just for information ya. Ya. Oke. Sip deh kalau gitu guys, semoga announcement ini bisa agak merangkum ya apa yang lagi kalian tanyakan selama seminggu ini ya. Oke, next kita langsung ke review ya. Nah, di game week review ini agak unik. Kenapa? Karena ini kita bikin last 4 game weeks. Tapi perlu di-note juga, ada beberapa yang memang masih blank. Karena tadi ya, contoh Fulham. Fulham itu game week 16-17 itu blank. Jadi, stats di sini, itu hanya 2 game week nih Fulham. Jadi jangan dikira ini bagus banget. Makanya jangan dikira ini bagus banget, tapi karena itu 2 game week, di mana kalau gue lihat ini Fulham dari game week 12 sampai game week 15 itu mereka dapat 4 poin seri terus. Fulham lawan Liverpool 1-1, Fulham 0-0 lawan Brighton, Newcastle lawan Fulham 1-1, Fulham lawan Southampton 0-0. Jadi dari sisi performa memang Fulham lagi bagus, tapi nggak sebagus ini XG positifnya karena ini hanya 2 game week. Dan memang untuk yang ditargetin kita rasa tetap sama ya Liverpool City ya nggak guys? Kalau dari Zo sama Evan gimana Pan? Secara defense, MU cukup meyakinkan juga sih sebenarnya buat gue. Kebobolan 5 dari 4 match ya. MU cuma tetap masalah di Maguire doang. Kayaknya sepertinya saya kebencian deh. Tapi kalau dilihat sebenarnya dari game 14, MU itu kan menang 6-2 lawan Leeds tuh. Itu kebobolan 2, udah gitu seri 2-2 lawan Leicester. Menang 1-0 lawan Wolves dan menang 2-1 lawan Aston Villa. Jadi kalau dilihat sih dari performa sebenarnya kebobolan 5 tapi lawannya yang agak kita bilang bisa dibilang bagus ya attack-nya ya. Leeds gitu kan. Leicester, Aston Villa gitu ya. Itu oke banget kan attack-nya dan wajar lah ya kebobolan 5. Ini satu yang sebenarnya perlu kita lihat di sini kalau menurut gue Chelsea. Jadi di video-video kita sebelumnya kita tuh selalu bilang Chelsea City. Tapi sekarang ganti jadi Liverpool City. Walaupun Liverpool masih kebobolan terus ya. Ya. Chelsea itu turun jauh banget tuh ke bawah. Kalau lu lihat itu ke 16. Jadi mojonya si Mendy itu udah karena terakhir lawan City ya, langsung ke banting ya. Kalau gue lihat enggak juga. Dari Arsenal. Iya betul. Ya betul. Arahnya lawan Arsenal game week 15. Itu kan kalah 3-1. Habis gitu dia seri 1-1 lawan Aston Villa dan kalah lagi 3-1 lawan City. Jadi dalam 3 game week terakhir dia udah kebobolan 7. Kalau bisa dilihat itu kan 7 itu kebobolan itu dari 3 game week terakhir doang gitu. Dan yang perlu di-note ya, kebobolannya itu bukan karena Mendy-nya doang yang jelek, tapi semua tambah jelek. Kenapa semua tambah jelek bisa dilihat? Karena goal attempts conceded mereka, goal attempts in the box, big chance conceded itu semua naik. Jadi sebenarnya harusnya kalau Edward Mendy-nya yang jelek nih, shoot-nya tetap sedikit, tapi Edward Mendy-nya blunder gitu. Tapi shoot-nya memang tambah banyak. Jadi, banyak gitu ya, jadi banyak diserang juga gitu ya. Ya blunder yang kelihatan cuma 1-2 lah, kalau kemarin kalian nonton pun. Ya. Tapi kita bisa lihat ya tim yang sangat konsisten ya.
yaitu West Brom. WBA. Itu sangat konsisten ya. Dan Crystal Palace tuh baru ke bawah tuh. Crystal Palace Ya baru itu ke bawah. Crystal Palace baru ke bawah ya. Itu sempat kita mention ya yang kemarin ya. Ya, udah. Nah, Sam Allardyce selalu konsisten. Tidak Ya pernah kalau kita lihat untuk tim attacking di sini MU paling tinggi ya. Dan kita bisa lihat juga ya dari gaya permainan, dari skor gitu. MU memang bagus banget. Aston Villa bagus. Emang yang agak unik itu Arsenal sekarang di atas. Udah dibahas Dan ada di Brighton video juga. kemarin. Kita udah sempat bahas ya di video kemarin juga. Agak uniknya lagi sekarang Liverpool memang di atas, tapi shoot on targetnya sekarang bisa dibilang minim. Istilahnya dari 4 game week terakhir dia hanya ada 14 on target kalau dibagi rata-rata berarti kan hanya 3 sampai 4 kan gitu. Ya istilahnya dengan Mane, Salah gitu kan dan tim yang lainnya. Liverpool main cuma setengah lapang apa gimana ini? 146 touches penalti area. Iya, touch di penalti area lawannya paling banyak loh. Lu main seperempat lapang tahun aja dah. Passing doang di penalti area lawan, nggak nge-shoot tapi. Tapi kalau memang dilihat dari hasil game 14 itu Liverpool menang 7-0 lawan Crystal Palace. Tapi setelahnya dia seri terus tuh. 1-1 lawan WBA, 0-0 lawan Newcastle dan akhirnya kalah lawan Southampton ya. Jadi kemungkinan touch penalti area ini banyaknya dari game lawan Crystal Palace 7-0. Nah, bisa diambil gini juga, Ton. Kalau 7-0 lawan Palace, berarti kan ada 7 on target lawan Palace kan? Ya. Iya. Dikurangin berarti aja 7 gitu ya. Iya. Berarti 3 game terakhir Liverpool tuh cuma bisa 7 kali nembak ke kiper lawan. 2-1 gitu ya. Ya. Iya, jadi kayak ini akan jadi pertimbangan juga nanti di planning. Ini pertimbangan betul. Ini salah tuh ya. Dan yang tetap konsisten lagi adalah WBA ya. Belum ada perubahan meskipun sudah berganti manajer. Dan Everton juga kita udah bisa lihat dari minggu-minggu kemarin ya. Kita udah sempat bahas berapa kali bahwa di CL ini udah hilang tajinya ya, udah sangat turun ya. Tapi kita belum tahu nih karena ya kita balik lagi. Kita belum tahu nih. James Rodriguez kan memang beberapa kali dia masuknya jadi bench gitu ya, belum full time gitu. Richarlison dan Digne favorit Everton juga kan belum nyetel lagi ya. udah ganti musim ini jadi Chilwell cuy. Oke, sekarang tim player attacking. Kita bisa lihat mungkin yang paling menonjol adalah Bruno di mana shoot-nya 16 kali dengan touch penalty area 20 itu kayaknya dari sebuah seorang gelandang ini bagus banget ya buat jadi aset poin FPL ya. Iya dong. Dan 3 kali berturut-turut highest cuma gara-gara kaptennya ada Bruno. Nah ini Van, gue butuh lu Van di sini Van. Bruno tuh ya tiap MU main 4-3-3. Tiap MU main 4-2-3-1. Bruno tuh selalu bagus. Tapi tiap 4-4-2 diamond, terus Brunonya di tengah, Pogba yang jadi MF, Bruno tuh turun. Jadi kayaknya kalau nanti kita chatting lu bisa memperkirakan MU bakal 4-4-2 atau 4-2-3-1 itu bakal jadi kunci juga gue dan Bruno. Enggak. bisa jadi. Di lapangan terjadi. Itu eye test gitu. Itu sesuatu yang statistik kita lihat ya. Memang beda 4-2-3-1 sama 4-4-2. Kebebasan Bruno buat masuk kotak penalti lawan ya beda. Beda. Pogba udah ditaruh di sayap beda aja pokoknya. Dan kita lihat dari player selain Bruno yang menunjukkan statistik luar biasa itu El Ghazi ya. El Ghazi dengan 18 shoot itu luar biasa banget sih. 18 shoot dalam 4 game terakhir ya. Tahunnya. Gue cuma nggak masukin aja sih. Dan ada Wood di situ, ada Bamford, ada Watkins. Kita bisa lihat striker yang memang diandalkan oleh timnya mulai bermunculan. Jadi ini mungkin ada tanda-tanda bahwa cara bermain atau memang final product dari gol si tim tersebut itu udah di striker lagi nih gitu ya. Dan Lacazette tuh nggak pernah ada sebelumnya kita tampilin. Betul. Arsenal nggak pernah ada. Sekarang Toto ketiga. Oke deh kalau gitu mungkin player attacking hanya itu aja ya. Next, planning, fun. So, what do you have? Oke, buat game week 18 yang blank ini, gue belum transfer kemarin karena masih nunggu berita COVID dan kawan-kawan. Sejauh ini transfer gue nggak akan berubah ya. Ini yang dari awal gue pengen. Robertson akan gue jual, walaupun ya berat hati juga ya Robertson, tapi untuk harga segitu return di akhir-akhir ini gue nggak puas. Gue jual ke Stones. Kenapa Stones? Karena City sekarang lawan Brighton. Gampang di blank game 18.
di 19 double lawan Crystal Palace dan Aston Villa, dua-duanya di home. Dan setelah double itu, setelah di 19, di 20, 21, dua-duanya, mereka itu lawan West Brom, Sheffield, Burnley. Jadi ini gue punya Cancelo Stones nih akan jangka panjang sampai beres lawan Burnley itu gue ngarep clean sheet, 3-4 clean sheet, double clean sheet itu oke banget. Di tengah gue bakal jual Salah. Nah ini dia waktu gue mau jual Salah tuh ya, aduh jangan sampai blunder lah ya. Tapi gue lihat Salah. Tapi gue lihat Salah gini, 18 blank Salah ya. 19 itu double lawan MU lawan Burnley. Jadi itu di double game itu gak punya Salah, gue agak khawatir. Tapi setelah itu Salah tuh lawan Tottenham. Harusnya nggak gampang dong, gue gak akan kaptenin dia di situ. Setelah itu gampang lawan West Ham. Tapi gue tetap gak akan kaptenin dia, karena di game itu City lawan Sheffield, dan Vardy gue Leicester lawan Leeds United. Jadi kemungkinan kapten gue di antara dua orang itu. Game week berikutnya lagi Salah gampang lagi lawan Brighton. Tapi di game week itu, City lawan Burnley. Vardy gue lawan Fulham. Jadi gue masih bisa kapten yang lain selain Salah. Abis itu Salah bakal lawan City, abis itu bakal lawan Leicester, abis itu bakal derby Merseyside lawan Everton. Jadi gue lihat nih sampai game week 25, gue punya pemain di Salah harga 12,5 yang nggak akan pernah gue kaptenin. Yang dong gue punya pemain 12,5 nggak pernah bisa jadi kapten tiap minggu karena gue punya aset lain yang lebih bagus. I see. Mau nanya dong. Kenapa? Itu potensial transfer Indonya Diaz, itu lu mau jual Cancelo ganti Diaz karena digadang-gadang Stone Diaz jadi duo defending terbaik di kan out gue antara Robo sama Chilwell. Sekarang ini sementara gue lebih ke Robo. Yang gue in tuh bisa Diaz, bisa Stones. Sebenarnya gue pengen Diaz. Tapi kalau gue jual Stones, gue akan punya uang lebih buat melakukan transfer gue di game 19 yang nanti gue mau kasih lihat. Oh jadi lu nggak tergiur dengan duo Diaz Stones ini yang lagi digadang-gadang kayak Vidic Ferdinand gitu? Tergiur, makanya gue punya Cancelo dan salah satu kan. Ya, gue nggak bisa triple defense karena gue mau De Bruyne. Jadi Salah tuh gue jual, gak akan pernah gue kaptenin. Karena gue mau De Bruyne, dan De Bruyne itu bakal gue kaptenin waktu lawan West Brom, Sheffield, Burnley itu. Di double game pun bakal kaptenin. Itu di 18. Nah, maju ke 19 ini yang mau gue tanya ke kalian juga nih. Ini jadi 18 ke 19 tuh jaraknya cuma kurang dari 24 jam ya. Jadi gue pengennya punya planning sebelum itu, gak mau rush. Ini gue mau minta masukan kalian ya. Gue punya dua alternatif. Nah, pertama, yang kanan dulu nih, yang sebelah kanan. Itu kalau gue gak ngapa-ngapain, tim gue tuh udah kayak gitu. Dari 11 pemain, 10 double, satunya Son single. Tapi lawan Sheffield. Jadi kelihatannya gak bermasalah kan? Sebenarnya yang kanan itu berarti lu udah transfer Robo dong, karena Chilwell-nya ada di sana ya? Iya, yang kanan tuh gue udah transfer out Robo Salah, udah masuk De Bruyne Chilwell yang 18 tadi udah terjadi. Oh iya, buat yang nggak tahu yang nonton, ini tuh fitur baru dari livefpl.net ya, jadi kita bisa betul. Depan ya. Nah. Kalian bisa otak-atik tim kalian tuh di live FPL ya? Di game week berikutnya, nggak cuma game week yang akan datang doang. Anyway, gue mau nanya kalian ya. Jadi ini kemungkinan yang kanan tuh bisa jadi tim gue game week 19. Kalau gue gak ngapa-ngapain, dengan memegang prinsip Tony, kalau tim lu gak ada salah, bukan nggak ada kekacauan, jangan diapa-apain. Kelihatannya sih game 19 tim gue gak ada yang salah ya. Dari 11 10 double gitu kan ya. Punya double defensity, punya De Bruyne, punya Fernandes. Ya nggak ada salah sih. Iya. Nggak ada pemain Liverpool juga, lu nggak ada Salah, nggak ada Robo, nggak ada. Gini, gue ngelihat double game ini sebagai salah satu kesempatan gue main yang biasanya gue main aman aja, bisa agak agresif dikit nih. Gue kepikiran Chilwell itu bisa gue transfer ke Mitchell, dan ini cuma bisa terjadi kalau gue beli Stones di 18 ya. Kalau gue beli Diaz di 18 ini nggak mungkin bisa. Di 18 tadi kan makanya gue beli Stones biar uangnya lebih. Dan gue bisa upgrade Burke gue, jadi gue bisa menyelesaikan. Akhirnya gue bisa dapat Rashford. Tapi asik banget ya, Burke di up tapi jadi Rashford ya. Nah, Rashford ini kan bakal double game week, ada lawan Fulham juga yang baru sembuh COVID kan. Terus di game week 20-nya, Rashford tuh lawan Sheffield. Ya. Dan itu gue bisa pegang sampai 24. Rashford tuh lawan West Brom di 24. Jadi sebenarnya ini jangka panjang banget nih si Rashford, tapi bayarannya adalah minus 4. Dan gue jadi agresif, gue merubah gaya permainan gue yang tadinya aman-aman aja, kalau bisa no hit gitu. Jadi ambil ini, dan gue jadi gak punya back di atas 6. Jadi kalau gue suatu saat mau butuh Robo lagi atau mau Chilwell lagi, udah susah. Transfernya susah. Dan gue buang Chilwell, yang sebenarnya Chilwell
fixture-nya tuh bagus gitu. Chilwell tuh 19 double, 20 Wolves, 21 Burnley. Nah, gue gak tahu gimana menurut kalian. Apakah lebih baik gue main aman aja yang gimana, Van? mau Zo? hajar -4 Rashford? Kenapa jadi seperti saya semua? Banyak gimana, Van? Minus. Ya itu mah gimana dia sih? Maksudnya susah juga ngomongnya. Nggak pasti gimana gue, Van. Cuma gue mau tahu pendapat lu tuh gimana nih. Kalau lu punya tim kayak begini, mending Chilwell aja aman atau -4 tapi dapat Rashford? Ya lu tahu Spurs mainnya gimana? Ya lu bisa dulang poin dari Fulham kan? Spurs ngarepin apa sih? Spurs asal udah ngegolin 1 aja udah full defense. Berarti kan ada kebobolannya lebih gede kan? Bentar, Chilwell pasti udah banyak assist gitu. Bentar, ada bahan kenapa Spurs? Itu kan Chilwell versus Spurs kan? Bukan. Chilwell itu versus Fulham dan Leicester. Sama Leicester. Spurs itu lawan Sheffield. Iya. Enggak, gua kebacanya Spurs lu tot itu tulisannya. Anyway, Zo, gimana Zo? Kalau kata lu, Zo? Gua sih udah ada. Kata gue sih nggak salah sih kalau mau coba agresif. Cuma ya boleh sih agresif. Gue setuju sih kalau mau -4 karena untuk kedepannya juga racun ini. Loh, yang idein -4 lu kan? Iya. Ini gue makanya mencari input dari kalian lagi. Kalau gue mendukung yang sebelah kiri, Pen, karena akhirnya lu bisa menjual Burke itu aja. Oke. Kalau gue, Pen, gue mendukung lu yang sebelah kanan. Pedoman gue, lu nggak ada masalah, nggak usah sok-sokan. Kenapa? Karena gue gini, yang kiri lu bisa bakal terjadi kalau pertama Rashford nggak naik harganya, Burke nggak turun harganya, Mitchell nggak naik atau turun, pokoknya gitulah ya. Problemnya adalah deadline ini tipis. Lu harus menentukan itu. Lu mau minus sekarang, selagi menunggu game week 19 ke 20 itu, semoga Rashford nggak ada perubahan. Sehingga lu Rashford bisa lu transfer di game week 20, betul? Nah, itu aja kalau dari gua. Ton, ini harga berubah pun gua masih bisa. Loh, tadi katanya lu bilang bisa. Satu kali berubah. Kalau gue beli Diaz nggak cukup. Kalau gue beli Diaz nggak cukup. Berubah cuma sekali. Ya udah, aman lah berarti kanan aja lah. Buat apa lu sekarang? Lu punya Chilwell yang double game week juga, Rashford juga double game week, dua-duanya sama-sama lawan Fulham. Problemnya adalah lu -4. Berarti lu kayak nge-force Chilwell itu sudah clean sheet, tapi Rashford belum ngegolin atau assist kan gitu. Kalau gua mikirnya, perkataan lu yang tadi, Pan, kenapa gua pilih kiri? Gua seneng Burke lu ganti gitu kan. Lu kan kalau buat gua nggak masalah, Pan. Burke lu nggak ada masalah, udah di situ juga dia nggak ngapa-ngapain. Gak akan memberikan hasil ke lu. Karena dia gak ngapa-ngapain, Ton. Itu jadi masalah, Ton. Evan bilang, jangan pastikan kalau kalian free hit, ya. Kalau yang pakai free hit, pastikan bench kalian tuh yang bisa main juga. Sekarang kalau di 19 tiba-tiba banyak yang dipospon, dan cadangan Evan harus masuk, apakah Evan rela Burke-nya masuk? Dan tidak ngapa-ngapain. Balik lagi, Mitchell-nya apakah masuk? Pasti masuk. Mending Mitchell daripada Burke. Jauh mana-mana. Balik lagi ya. Udah. Itu semua ke lu ya. Ya, planning gue kalau begitu ya. Oke. Yang penting -4 ya. Tolong. Oke, next. Ya, Zo, bagaimana Zo dengan planning Anda? Dengan total poin beda 1 poin dengan Evan aja ya, 1009 dan 1008. Makanya semoga kalau Evan minus tadi pakai plan yang kiri. Oke, gue udah masukin Darla sama Sterling di sini buat game week 18. Kalau ngeliat struktur tim gue sekarang sih, ya 10 pemain harusnya available atau worst case 9 kalau kliennya nggak start lagi. 9 pemain cukup oke sih. Apalagi pemain-pemain yang gue ambil nih sebenarnya untuk menghadapi game week 20 nanti terbilang cukup oke sih fixture-nya. Di situ City masih lawan West Bromwich, Fernandes masih lawan Sheffield, bahkan Newcastle pun masih lawan Leeds yang Leicester yang menurut gua Wilson masih mungkin worth untuk dipertahankan. Darlow ya set and forget gua ambil.
Arsenal gue lupa lawan apa rasanya, tapi bukan tim yang Southampton, jadi bukan tim Big Six yang perlu khawatir gue. Itu sih, jadi ya tim gue. Dan ini udah early transfer ya? Ini early transfer. Karena gue takut banget harga Salah turun, gue udah out Salah masukin Sterling. Terjadi ya, Salah turun ke 12,5 ya. Lu yang menyebabkan Salah turun. Oke. Oke. Next, game week 19. Zo, free hit, chip activated ya? Oke. Free, kenapa gue pakai free hit? Di sini banyak banget double game week yang fixture-nya lumayan bagus kayak Leeds. Tapi walaupun ada isu Leeds mungkin jadi single game week ya. Oke, gue masukin dulu pemain-pemain Leeds kayak Bamford, Dallas. Kemudian West Ham ini oke banget fixture buat di event double ya. game week-nya. Ya, lawan Burnley, lawan West Bromwich. Oke. Semua pemain yang gue ambil harusnya menghasilkan. Main semua. Ya, main dan menghasilkan. Dua-duanya main ya. 120 poin ini. 100 poin nyampe ini? 120? Atau 140? 140, kan kali 70 kali 2 ya. Oke. Gue baru, kalau ini sampai 140 ini, gue luar biasa banget sih. Gue baru pertama kali lihat 140 tanpa, ya istilahnya mah, cuma 11 pemain gitu kan. Balik lagi ini kenapa gue free hit di sini, gue kayak nggak mungkin juga ngambil West Ham di week biasa, karena nextnya West Ham lawan apa ya? Di game week 20-21 tuh West Ham lawan apa ya? Crystal Palace, tapi udah ya. gitu Liverpool, Aston Villa. Jadi berat ya. Betul, jadi disinilah gue manfaatkan free hit, gue ambil triple West Ham, kemudian tertarik sama triple Leeds juga, cuma tadi masih nunggu berita juga. Triple City pasti wajib, karena kedepannya pun gue bakal pakai City. Yang menjadi pertimbangan gue terakhir ini tinggal antara Salah sama Fernandes. Apakah gue pakai dua-duanya atau salah satu gue ganti jadi holding. Diganti jadi apa tadi? Sorry, diganti jadi apa, So? Jadi Son. Karena meskipun lawan Sheffield ya. Lawan Sheffield gue merasa kayak Son mungkin bisa meng-outscore Salah atau Fernandes yang mungkin salah satu dari dua game week itu mereka blank karena saling ketemu kan. Oke deh kalau gitu. Kaptennya De Bruyne ya. Kapten De Bruyne ya. Ini pada Kapten De Bruyne ya Pen ya sama Zo ya. Oke. Next, gua next total poin 995. Gue juga pertama sebenarnya memang udah siapin 2 free transfer di sini. Jadi gue nggak ada minus. Dan emang yang pertama gue tuh nggak ada rencana keluarin Robo pertama itu. Karena gue siapin sebenarnya buat di game week 19 ya. Cuman problem terdatang lagi di mana Podence ini cedera. Yang udah gue siapin, udah punya aset di 18 dan 19 bareng-bareng gitu ya. Jadi gue belum tahu nih apakah gue harus keluar Podence sekarang atau enggak. Tapi yang satu pasti gue pengen adalah gue pengen masukin KDB. Dengan cara masukin KDB adalah gue harus keluarin mid yang agak tinggi harganya, yaitu Ward-Prowse. Tapi ternyata masih kurang uangnya. Kalau gue keluarin Chilwell pun masih kurang. Jadi mau nggak mau gue harus keluarin Robo. Jadi pertimbangan gue keluar Robo bukan karena performanya, tapi karena memang ada alternatif lain yang memang itu lebih mendukung untuk tim gue saat ini. Nah, penggantinya gue mencari yang 18 dan 19 main, yaitu dari Arsenal. Yaitu holding. Kenapa holding? Karena gue memang butuh sisanya untuk next transfernya. Ini 18, jadi gue ada 10 pemain dengan potensial Bruno atau KDB. Gue sih lebih ke KDB, cuman problemnya gue punya masa lalu yang tidak bagus dengan KDB. Sudah hampir 1 bulan gitu kan, gue kaptenin 4 fail gitu kan. Ya coba nanti ini gue masih pengen tahu berita-berita terbaru ya, sampai last minute.
Oke, Game Week 19 gue juga ada 2 alternatif. Yang tadi gue bilang, gue butuh sisa uangnya itu untuk upgrade sebenarnya dari Podence ini ke seseorang. Nah, gue sih rencana awal itu ke Leeds ya, karena gue pikir Leeds dengan attack stats-nya mungkin saat lawan Brighton dia ya bisa bagus, dan saat Southampton ini kenapa gue pikir Leeds juga bakal bagus karena dia dua-duanya ini main di home ya. Jadi untuk dari segi segi dari kebugaran gitu ya Leeds harusnya lebih bagus. Gue combine-kan dengan Bamford. Makanya gue pilih Raphinha. Tapi problem adalah gue nggak punya back West Ham di sini. Dimana ini yang gue takutkan. Kalau istilahnya semua orang yang pakai free hit gitu ya, pakai bench boost atau pakai hit dan lain-lain pasti punya back West Ham at least. Jadi alternatif gue yang lain adalah gue keluarin gue keluarin Justin, gue masukinnya Koval. Nah, cuman memang problemnya lagi tadi Evan udah sebut kalau kita butuh bench yang memang ready ya. Makanya Podence ini gue jadi agak khawatir karena Podence ini cedera. Cuman ya gue masih punya 2 sih, Holding dan DCL-nya. Jadi ya semoga dengan ini gue masih aman di Game Week 19 dan gue makin mantap untuk tidak menggunakan bench boost. Padahal kan di video sebelumnya gue ada planning bench boost ya. Kenapa tidak bench boost? 1, ketidakpastian fixture. Jadi gue pikir daripada gue gambling di sini yang tidak pasti, gue lebih baik memilih yang agak oke lah, mungkin fixture-nya nggak terlalu bagus, tapi gue bisa pakai bench boost maksimal di sana. Jadi gue lebih pilih ke sana, jadi mungkin akan gue kombinkan dengan wild card. Jadi tadi udah sempat di-mention 24-27, mungkin gue akan pakainya di sana. Oke, itu aja dari gue. Fun. Aku aja kayak pernah denger ya, kayak ketawa. Kenapa? Banget ya. Bukan. Lewat. Gue 18 aman. Gue ada sekitar 8 pemain ya. 2, 3, 4, 5, 7. 6, 8 ya. Oh iya 8. 8 player ya cukup aman. Cuman ya memang gue juga masih galau sih mau bench boost atau enggak di 19. Ini lu punya free transfer berapa, Van? Gue ini punya 2. Oke. Gue punya 2 free transfer. Kalau misalkan gue mau bench boost di 19, ya gue mulai nyicil. Lu siapin di sini gitu. Leeds, disiapin di sini. Makanya gue transfer dulu Bamford, gantiin Adams kan. Jadi gue masih punya 1 free transfer di 19. Gue jadi punya 2 free transfer lagi kan. Oke. Nah di 19 itu pindahin Bang. Gue 19. Kan rencana ya. Tapi ya Van, sorry ya Van. Gue ngelihat di 18 ini kenapa lu mau melakukan transfer yang tidak berpengaruh di game 18-nya? Iya. Lu kan keluarin Adams, masukin Bamford. Bamford kan nggak main juga kan di 18. 19 nih lihat dulu Pak. Oke, 19. Saya kan di sini butuh mengeluarkan Zaha sama DCL. Oke. Gue butuh Foden. Kalau gue transfer Zaha jadi Foden buat apa di 18? Sama-sama aja bohong, segitu-segitu juga playernya. Makanya gue cicilnya Bamfordnya dulu aja. Gue masih yakin kalau di 18 Palace menang lawan Arsenal. Maaf, Arsenal. Oke, cukup menarik sih ya kalau misalnya lu bench boost di sini berarti lu ada 1, 2, 3 pemain yang single game week ya, which is Saiz, Son dan Brewster. Kiper dua-duanya udah pasti main, ya karena kiper utama, gitu kan. Bench boost lu berarti single game week, tiganya single game week. Tiganya single game week. Tapi bagus. Saiz, West Brom, Son, Sheffield bagus. Sheffield bagus ya. Oke. Van, mau nanya Van, kenapa lu nggak berpikiran untuk, sorry ya, gue balik ke 18, Mane, Robo lu keluarin, masukinnya KDB sama Cancelo or Stones maybe? Kan itu dua-duanya juga punya double game week di 19. Tapi lu 18-nya jadi main, Van. Jadi lebih banyak pemainnya gitu. Enggak, gue masih yakin sama Liverpool. Susah, Pan. Itu pasti ada bias klub sih. Dan nggak salah ya. Pasti berat lepas 2 Liverpool untuk seorang fans Liverpool gitu. Kalau gue lebih maksudnya ya siapa yang nggak mau, cuman buat gue
Oke, kalau nggak gini, kenapa lu nggak keluarin Mane? harus. Nanti lu masukin lagi aja Mane-nya di game week 19. Seenggaknya lu punya De Bruyne di sini. Jadi nambah 1 tuh. Di mana itu banyak banget orang-orang kaptenin kan di sini. Jadi ya anggapan lu punya skill tuh. Bisa aja kan? Bisa aja sih. Ya. Sekarang jual Mane beli De Bruyne, nanti 19 jual De Bruyne beli Mane gitu. Beli Mane lagi. Bisa aja. Cuman ya masih lihat berita juga kita kan. Ya Oke. maksudnya terlepas dari formasi City kemarin ya, kalau kita yang kemarin kita nonton, KDB sekarang jadi striker di depan 4-2-3-1. Tapi tadi Tiganya FA Cup, Sterling, Foden. FA Cup udah balik, Van. Bahkan barusan FA Cup nih, kita 1 jam sebelum recording ini, setelah nih FA Cup kan Iya. udah gabjes lagi juga. Gapjes Sebalik-balik. Dan gabjesnya di Sebalik-balik. sub out, diistirahatin. Sebalik-baliknya City, Pep-nya tetap ngaco kan hitungannya. Lu Walker, Mendy sama Cancelo main bareng tuh pemain sayap semua, mau ngomong apa? Oke. Ya makanya gue lebih aman ambil tengahnya lah. Foden sama kayaknya bakal tetap main deh. Di balik rumor-rumor di Lu Main mau Foden. ambil aman dan lu ambilnya Foden nih. Itu Aman. gak aman sama sekali, Van. Itu gak Aman. aman sama sekali. Tapi gue nggak Gini, tahu ya. Jangan sampai nanti lu, kenapa lu hoki banget sih Van kalau ini hasil ya? Jangan sampai ngomong gitu aja kalau udah kayak Tapi gitu. gue nggak tahu ini karena Foden tiba-tiba dimainin lagi. Sedangkan waktu gue punya Foden itu selalu diistirahatkan. Itu gue nggak tahu kenapa. Kalau gue suruh milih, gue nggak akan pilih Foden lagi, tapi gue akan pilih Gundogan. Oh, ya kemarin lu kontek-kontekan sama Pep. Oke. Gue setuju Gundogan daripada Foden. Iya, Oke. masih banyak waktu lah. Rabu Next. kok deadline kita. Next, captaincy option. Oke, Pen, silakan Pen. Bagaimana? Oke, jadi gue bikin section ini ya karena ternyata dari kita berempat ini yang poin kaptennya musim ini paling kecil adalah gue. Lu. Jadi gue merasa di video kita perlu gini loh. Kan biasa kita kaptennya siapa? Bruno. Ya udah Bruno gitu kan. Kita paling cuma ngomong, oh ya lawannya gampang, oh ya Bruno nih potensinya bagus. Tapi gue merasa itu nggak cukup buat alasan gue milih kapten gitu. Jadi gue perlu menyelam lebih dalam gitu ya, untuk cari info ya. Ini khusus buat blank game week 18 doang. Udah mah blank, pemainnya nggak 11, jangan sampai kapten gue juga blank, nanti itu bakal ngaruh ke rankingnya banyak. Karena banyak yang pakai free hit. Jadi di sini gue ngincer pertandingan dulu nih. Ada Burnley MU, City Brighton, Villa Spurs, sama Arsenal Crystal Palace. Yang menurut gue paling bisa ditebak. Sheffield United Newcastle itu tim papan bawah lawan tim papan bawah gitu ya. Wolves Everton itu tim yang lagi nggak konsisten lawan yang nggak konsisten gitu ya. Jadi outputnya nggak kebayang. Tapi setelah lihat ini pun, gue akan bilang Aston Villa Spurs akan gue buang. Karena kan kita belum tahu juga itu bakal main apa enggak kan ya. Ya. Nah, dari MU, gue ambil Bruno Rashford. Dari City, gue ambil De Bruyne Sterling. Dari Arsenal, gue ambil Lacazette. Terus gue bikin tabel di bawah. Di bawah tuh ada tabel tuh. Itu dalam 4 game week terakhir, gue cari. Jadi gini, kalau gue kapten, terserah mau dia mau assist, mau dia mau gol, gue ambil. Yang penting dia return. Karena itu gue urutin orang-orang di bawah itu berdasarkan XGI, expected goals involvement. Buat yang nggak tahu, XGI itu adalah expected goals tambah expected assist. Ternyata 4 game terakhir, Bruno di expect terlibat dalam 4 gol. 4,02. Jadi satu pertandingan, 1 gol toh. Kalau gue lihat lagi, di 4 pertandingan terakhir, pemain dari pilihan-pilihan ini yang goal attempts-nya paling banyak, itu Bruno. Yang shots inside the box-nya paling banyak, itu Bruno. Yang big chance-nya paling banyak juga Bruno, yang chance creative-nya paling banyak juga Bruno. Jadi ya semua udah mengarah ke Bruno lah gitu ya. Udah mengarah ke Bruno kan. Nah, untuk belajar dari kemarin Mas Wawan manajer interview itu, dia tuh nggak cuma lihat tabel XG-nya doang kan, tapi dia punya tabel satu lagi yaitu XGA-nya kan. Ya. Jadi terus lihat nih Bruno-nya lawan siapa? Jangan sampai gue terbutakan sama Bruno, gue taruh di Bruno tapi gue gak lihat lawannya. Nah, di situ ada tabel di kanan atas, itu tabel 4 lawan yang tadi. Jadi MU lawan Burnley ada di sana, City lawan Brighton ada di tabel itu gitu ya. Arsenal lawan Crystal Palace ada di tabel itu. Gue mau lihat yang defense-nya paling jelek siapa. Nah, kalau kita lihat data satu musim ini, Crystal Palace itu paling jelek dari 4 tim ini. Kemudian Burnley. Nah, gue mikir nih, waduh, gue mau terus Brighton. Gue mau kapten Bruno. Burnley ini kedua paling jelek nih setelah Crystal Palace. Seenggaknya dari 4 tim ini gitu ya.
bukan dari semua tim, dari 4 tim ini doang. Burnley kedua paling jelek. Oke juga, tapi setelah gue lihat last 4 game week-nya, ternyata Burnley ini kalau dilihat dari expected goals conceded paling bagus dari 4 tim ini gitu. Jadi menurut gue gini, kalau kita ngomongin form ya, Bruno-nya lagi bagus, tapi lawannya juga Burnley-nya pertahanannya lagi membaik. Sebaliknya kalau kita ngomongin De Bruyne ini sebenarnya dari kalau kita nonton langsung pakai mata sih membaik ya shooting-nya. Tapi ternyata jumlah shot dia juga masih setengahnya Bruno. Jadi De Bruyne yang membaik ini jumlah shootnya masih setengahnya Bruno. Chance creative-nya masih setengahnya Bruno lebih dikit gitu. Tapi lawannya Brighton lagi menurun juga. Ya jadi ini kalau kata gue sih ya minggu ini buat milih kapten gak jauh beda antara De Bruyne sama Bruno. Kalau lu lebih percaya attack-nya, lu ambilnya Bruno-nya. Kalau lu lebih yakin defense lawannya yang jelek, lu ambil De Bruyne-nya. Karena buat gue kalau kita ngomongin peluang penalti ya, peluang penalti City tuh lawan Brighton. Back kirinya Brighton tuh Dan Burn, back kanannya Lamptey cedera, Joel Veltman. Gue sangat bisa membayangkan nih Sterling ini tetap dihajar Dan Burn penalti. Itu lebih mungkin kalau kata gue. Daripada Cavani adu nyundul sama Tarkowski, terus jadi pelanggaran. Kayaknya chance-nya lebih gede kalau Sterling di tackle Dan Burn. Jadi ya itu, kalau mau nyari pemain attacking-nya Bruno, kalau nyari yang lawannya defense-nya lagi jelek De Bruyne, kalau agak nekat, sebenarnya semua hal di sini menuju ke Lacazette sih. Buat orang nekat ya, kalau yang free hit ya. Karena Crystal Palace itu XG-nya jauh banget jeleknya, last 4 game weeks. Lu kebayang nggak? Tim kedua terjelek tuh Aston Villa 4,8 XG-nya. Crystal Palace tuh 2 kali lipatnya lah. Ya tapi mungkin perlu di-note karena kan Crystal Palace itu termasuk yang kalah 7-0 tuh. Tapi kemarin kita udah sempat bahas kalau itu di-exclude itu XG-nya masih 6, ya. Dan buat info juga, Burnley itu kan last 4 game week-nya terakhir itu lawan Fulham gak main. Jadi sebenarnya itu cuma 3 game week loh. Nah, jadi bisa aja kalau 4 game week tuh XG-nya lebih gede kan ya? Iya betul, tapi kan lawan Fulham. Kita nggak tahu. Ya. Nah, anyway, jadi dari sini gue memutuskan Bruno. Oke deh kalau gitu. Karena penaltinya lebih gede ya. Bukan, kalau penalti lebih gede De Bruyne. Tapi kalau dari statistik dan lain-lain, kalau kalian mau nonton penalti lebih gede MU. Gua punya beberapa video di mana Pogba menyuruh Shaw untuk diving. Ya. Ya itu kita terlepas itu ya, itu karena kita udah nggak bisa mengontrol kan gitu. Kita cuma bisa memprediksi. Dan ya itu juga menjelaskan bahwa kenapa banyak dari kita pilih De Bruyne dan salah satu opsinya lagi berarti Bruno gitu ya. Nah, satu lagi sorry. Kita lihat tandemnya juga ya. Itu De Bruyne tuh tandemnya Sterling, goal attempts-nya cuma 5. Tapi Bruno tuh tandemnya Rashford, goal attempts-nya 13. Jadi gue lihat bisa aja Bruno tuh cuma passing standar, tapi somehow Rashford-nya attempts-nya banyak, jadi bisa jadi assist. Itu salah satu juga. Oke, gitu aja, Van. Betul. Sudahlah, dibalik semua kebingungan ini, yang pasti-pasti itu cuma ada satu, like, comment, share, subscribe. Itu udah paling pasti membantu kita itu mah. Pasti banget. Terima kasih. Ya, thank you semua. Thank you banget. See you on the next video ya. Bye.